Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan mereview mini kompresor buat cuci AC atau cuci motor atau cuci mobil ya. Ini ukurannya sangat kecil sekali. Bagaimana ini terus terang ini udah beberapa kali pakai, baru aku review. Mungkin ada kali 5-6 kali pakai ya, dan hasilnya cukup lah buat pemakaian sendiri. Dan kelengkapannya kita dapat mesinnya, ini kompresornya, ini 12 volt ya, dan berapa nih, 120 PSI tekanannya. Terus dapat satu adaptor juga, terus dapat selangnya sama nozzle-nya, terus dapat plastik buat tadahan AC-nya. Ini buat selang pembuangannya, cukup simple. Caranya gimana? Selang yang ini, selang yang ini masukin ke, ini ada tanda panahnya nih. Ini tanda panah keluar berarti ini air yang keluar ke sini selang ini. Kalau yang sebelah sini berarti air yang kita ambil dari ember atau dari apalah gitu, terserah. Nah, ntar kita mau review. Oke guys, kali ini kita akan mencoba bagaimana mencuci AC sendiri ya di IE. Karena apa? Kebetulan nih cuaca lagi panas banget, dan sekitar udah 2 bulan AC ini belum dicuci. Kenapa nggak manggil tukang AC ya? Karena cuma cuci aja mah gampang. Karena apa? AC sebenarnya kalau kita rutin mencucinya itu akan awet ya, nggak mungkin jadi panas. Karena kalau AC nggak bocor nggak mungkin jadi panas, cuma kotor aja biasanya ya. Kita akan mencoba bagaimana dari awal sampai akhir, kita simak sama-sama. Dan jangan lupa nanti sebelum kita cuci bagian sininya, kita tutup plastik dulu ya biar nggak kena air, karena ini ada listrik di sini ya, biar nggak konslet. Dan jangan lupa bagian tembok-temboknya sini juga ditadangin plastik juga ya, biar nggak kotor, karena kan ini banyak banget debu-debunya, jadi temboknya nanti nggak kotor juga. Nah, cukup menggunakan plastik ini aja, masukin sini, tutup aja gini biar nggak kena air aja. Bagian sini jangan dicuci ya, jadi cukup membersihkan bagian yang ininya aja nih, bagian evapnya aja, yang banyak dinginnya aja, karena kan yang dinginin ini nih. Nah, cukup kayak gini aja, terus tinggal bagian temboknya ditutup juga. Nah, udah aman ya, kita kasih terpal juga karena di sini biar nggak, bagian sini nggak becek ya, jadi airnya langsung ngalir keluar. Oke, nah ini dia kompresornya. Jadi gini ya, ini ada tanda panah keluar. Ini ke yang nozzle ini ya, semprotan, nozzle semprotannya. Ini yang di sini ke air apa aja. Ini powernya, sumber arusnya. Kita carikan aja ke sumber arus. Nah, ini ya, lumayan kenceng, sumbernya nggak kenceng. Oke, kita mulai. Setelah yang outdoornya selesai, kita tinggal yang indoornya. Jadi kita buka covernya semuanya dulu, baru kita bersihkan kayak tadi ya. Makanya gampang. Pertama kita buka dan bersihkan bagian covernya.
kita tinggal tarik sebelah sini, samping sini, dan samping sini. Nah, kita angkat aja. Nah, lihat bagian sini biasanya banyak kotornya tuh, debu semuanya. Lihat debunya banyak banget, pantesan sudah sangat panas tuh penuh dengan debu. Wah, ini sih paling kotor ya. Sebelumnya nggak nyampe segini, ini padahal baru berapa bulan ya, 2 bulan ya. Sudah penuh kotoran sekali. Dua-duanya ya kita bersihkan. Yang ini juga kita ambil, kita bersihkan. Kemudian kita lepas nanti ya, kita lepas covernya, kita cuci. Habis itu kita tutup kembali, rapikan. Dan jangan lupa dari awal itu harus kita colokannya harus dicabut dulu ya, harus listriknya, takutnya konslet atau kena air, atau ya biar safety aja. Sebenarnya untuk perawatan AC itu kita nggak perlu banget ya kalau kita mau keluar keringat dan gerak dikit aja. AC itu sebenarnya perawatannya cuma gitu-gitu aja, yang penting bersih aja dan pasti dingin. Cuma kebanyakan orang itu males gerak aja gitu ya. Jadi kita tinggal enaknya aja panggil tukang, dan biasanya nggak semua tukang AC itu amanah ya, nggak semuanya juga nggak amanah. Jadi ada oknum tertentu kalau hanya cuci saja dia kayak nggak mau, karena cuci AC itu biasanya 50 sampai per unit ya, 50 sampai 100 ribu lah tergantung orangnya. Ketika dia cuma jalan dari rumah, ketika cuci satu doang, misalnya kita bayar katakanlah di tengah 75.000, dia nggak mau, akhirnya dia nakal, bilang ada kebocoran lah, harus tambah freon lah, harus bongkar apa ini itu. Akhirnya kita mengeluarkan budget yang tidak sedikit, karena buat tambah-tambah tukang AC-nya ketika jalan nggak mau, dia cuma cuci aja. Biasanya kalau oknum-oknum yang nakal seperti itu, jadi bilanglah kurang freon, jadi tambah 150.000 lagi, dan lumayan. Sebenarnya freon itu nggak bakalan habis kalau nggak terjadi kebocoran. Kalau instalasi dari awal kita beli sudah benar, itu kita cuma butuh bersih-bersih aja tiap bulan lah. Ya bulan kita cuma bersih-bersih aja. Kalau misalnya tidak mempunyai kompresor, kita tinggal pakai sikat gigi aja, dibersihin debu-debunya. Terus terutama bagian kipas dalamnya sini, kipas-kipasnya banyak debu apa enggak tuh, cuma bersih-bersih doang. Terus saringannya tuh tadi bersihkan lah 2 minggu sekali, dia nggak bakalan nyampe numpuk dan jadi kotor. Jadi kerjaannya ringan. Tapi kalau misalnya kita males, 6 bulan sekali itu udah kotorannya udah numpuk dan bikin AC jadi panas. Dan perawatannya juga harus yang ekstra ya, jadi banyak debu-debu, kadang banyak lendir juga, dan bikin saluran airnya mampet. Jadi perawatan AC sebenarnya 0 rupiah kalau kita mau gerak sendiri. Oke.